Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita ketemu di video saya yang ke-411. Insya Allah di video ini saya akan upload satu buah peternakan milik dari rekanan saya, yang beliau ini saya kenal sudah sejak lama dan tidak mau menggunakan maggot. Alasannya rumit dan yang lain-lain. Hari ini setiap peternak itu punya cara, karena setiap peternak punya cerita. Nah, jadi beda itu biasa. Oke, hari ini kita akan lihat peternakan beliau. Karena saya lihat hari ini banyak teman-teman yang budidaya ayam tanpa menggunakan maggot BSF. Beliau budidaya kurang lebih 1000 sampai 1500 per siklus. Insya Allah untuk pemasaran beliau nggak usah ditanya lagi. Semuanya sudah tersistematis dengan baik. Dan hari ini banyak yang mengatakan budidaya ayam ini ketika menggunakan pur 100% itu nggak untung, itu nggak benar. Jadi budidaya menggunakan pur 100% itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang mereka itu budidaya ayam lebih dahulu daripada kita. Ya seperti kakek dan nenek-nenek kita dulu lah. Tapi di sana saya melihat banyak masalah yang timbul yang dilakukan oleh para peternak baru. Jadi hari ini beliau ini namanya Acong. Beliau ini keturunan Tionghoa. Jadi beliau ini juga dulu banyak masalah. Berbagai pakan ternak beliau coba. Dari PT A, B, C, D, E, F semua dites. Sampai beliau menemukan pakan dari PT mana yang pas sesuai dengan cost produksi dan profit yang beliau inginkan. Jadi di sini saya belajar banyak sambil sharing-sharing dengan beliau, karena udah lama kita jarang ngobrol dan ngopi bareng karena kesibukan kita masing-masing. Hari ini peternak yang aktif atau peternak yang hari ini beternak itu biasanya waktunya sedikit untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena hari ini setiap peternak itu punya mindset, punya goal masing-masing. Lama beliau beternak ini kurang lebih nggak jauh-jauh umurnya dengan saya. Mulai kurang lebih tahun 2016-2017. Awal mula beliau beternak itu juga nggak seperti ini. Bim salabim, ayamnya sehat. Bim salabim, ayamnya untung. Bim salabim, ayamnya panen. Jadi intinya beliau juga ngalami beberapa kendala. Seperti yang saya katakan tadi, untuk masalah pakan, beliau itu udah coba berbagai macam PT. Dari mulai PT A sampai Z itu udah dicoba. Bahkan hari ini beliau itu termasuk salah satu orang yang bisa buat DO, tapi kapasitasnya sedikit. Karena hari ini kita tahu untuk buat DO ke satu PT itu harus benar-benar punya kapasitas yang banyak, minimal 10 ton. Tapi beliau ini kapasitas 1 ton pun bisa buat DO di salah satu PT dan diantar ke rumahnya. Itulah salah satu kelebihan beliau, karena beliau tetap melakukannya dan tidak meninggalkan beternak dengan cara yang beliau tekuni dan beliau yakini. Oke, ini adalah salah satu kandang milik dari Bapak Acong. Karena beliau ini budidaya ayam 1500 di 3 tempat. Ini salah satu tempatnya ini di samping rumah beliau. Ini kalau nggak salah kapasitasnya 600 ekor sampai 700 ekor. Ayam ini diletakkan di kandang ini mulai dari umur
lepas boarding. Jadi lepas boarding itu ayam kampung biasanya dari mulai 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung peternaknya masing-masing. Oke, itu tadi cerita sedikit tentang beliau. Terus yang paling diinginkan oleh para viewer atau teman-teman hari ini yang nonton channel saya, apa sih rahasia dari kandang beliau ini? Karena dari bulu itu utuh, nggak ada sistem patok-patokan antara satu ayam dengan ayam yang lain. Terus dari pertumbuhan juga rata. Terus dari kandang juga bisa teman-teman lihat. Ini kandang keduanya. Itu kandangnya benar-benar kering. Jadi di sini salah satu rahasianya adalah beliau mempunyai satu formula fermentasi yang cukup bagus. Saya belum coba, tapi alhamdulillah kemarin saya dikasih 1 botol untuk saya bawa pulang. Insya Allah nanti kita akan coba terapkan formulasi tersebut ke ayam-ayam yang saya miliki, dan kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya dan perilaku ayam ketika diberikan formulasi buatan beliau tersebut. Karena kalau dilihat sekilas, kandang milik beliau ini nggak jauh berbeda dengan milik teman-teman yang hari ini beternak. Tapi kenapa ayam yang ada di sini itu lebih cenderung friendly, sesama temen, nggak ada berantem, terus nggak ada patok-patokan, terus pertumbuhannya juga rata, perkembangannya baik, sirkulasi udaranya bagus, dan akhirnya semuanya tercapai. Oke, ini kandang yang ketiga. Jadi alhamdulillah siklus beliau itu benar-benar sangat baik. Ayam keluar itu disesuaikan dengan pola yang hari ini sudah beliau tekuni. Pola pasar intinya. Intinya ketika market itu membutuhkan satu produk, beliau ada. Jadi polanya udah sesuai dengan gaya beliau lah intinya. Oke, insya Allah buat teman-teman, peternakan ini bisa menjadi satu daya tarik, motivasi, dan yang lain-lain lah intinya, yang belum budidaya maggot yang mengintegrasi ke dunia peternakan. Oke, buat teman-teman hari ini yang belajar budidaya ayam, pengen mengintegrasikannya ke dunia BASF, belum tahu beli barang-barangnya di mana, hari ini kita menyediakannya. Ada jaring BASF dari berbagai ukuran, dan kita juga menerima custom. Jadi teman-teman tinggal sesuai dengan ukurannya kita jahit di PT kita. Ataupun produk lain seperti Prepupa. Alhamdulillah kita sudah memiliki pengalaman dengan pengiriman berbagai tempat dan provinsi di seluruh Indonesia. Insya Allah ini akan membuat teman-teman semuanya nyaman. Ataupun pengen pesen telur dengan kualitas terbaik dikirim dari tempat yang terdekat, tujuannya untuk memudahkan teman-teman dan memaksimalkan produk yang hari ini teman-teman beli. Dan hari ini PT kita juga menyediakan berbagai DOC dari mulai ayam KUB, ayam kampung, joper, layer, broiler. Ataupun hari ini teman-teman pengen pesen ayam-ayam yang lainnya, insya Allah kita juga bisa menyediakannya. Ataupun hari ini teman-teman pengen budidaya belum tahu caranya, kita juga menyediakan fasilitas belajar baik secara online ataupun secara langsung. Intinya di PT kita semua menyediakannya. Dan hari ini PT kita juga tetap mengadakan pelatihan secara gratis buat teman-teman yang pengen belajar ayam ataupun maggot yang terintegrasi ke dunia peternakan dan pertanian. So, hari ini kan aku udah lihat nih kandangmu, dari kandang pertama, kandang kedua, kandang ketiga, dan semua lantai, terus keadaan ayam, sirkulasi udara, semuanya baik. Itu ilmunya berapa lama kau dapat? Apakah langsung ternak kau langsung tahu?
Atau gimana? Penyesuaiannya tuh kita amati setahun itu dapat Pak. Setahun. Oke, selama setahun pengamatan itu ternakmu ada yang mati atau setahun itu waktu pengamatan semuanya nggak ada kerugian yang gua alami? Kalau kerugian dari penyakit belum ada data. Tapi kalau kerugian dari kesalahan manajemen kandang ada, kena banjir, pas pengantaran ayam mobil terbakar, itu Pak. Oke. Kalau penyakit udah 3 tahun berjalan dalam penyakit ini data. Pernah sekali serang ini. Oke. Terus Cong, hari ini aku kan buat pelatihan ini karena hari ini aku ngerasa bahwasannya budidaya ayam ini kan nggak mudah. Terus kalau ada satu orang peternak baru nggak kenal datang samamu Cong, terus minta seluruh ilmumu, kira-kira kau kasih semua nggak Cong? Ilmu nggak ada dikasih Pak, tapi ada batasannya. Soalnya kan kita belajar otodidak juga Pak, dengan tetes keringat darah dan air mata dapatnya Pak. Jadi ada batasannya lagi tuh, nggak semua kita kasih. Jadi tetap dikasih tapi nggak semua batasan, berarti ada ilmu-ilmu yang ditahan ya? Benar Pak. Oh, jadi selama ternak Cong, berapa banyak kerugian yang udah dialami? Atau coba ceritakan dulu pahitnya dalam beternak. Pahitnya beternak, kalau saya nggak ada anggota ya, kasih makan sendiri, bersihkan sendiri, jual sendiri. Itulah Pak. Kalau kerugiannya nominalnya paling banyak ayam itu mati 200 tuh, 10 jutaan lah. 10 jutaan, jadi pernah rugi sampai 10 jutaan ya? Pernah Pak. Tapi jangan takut, pelihara terus. Oke, udah mati tetap pelihara. Terus pada saat ayammu mati, pada saat itu kematian itu cuman sekali dalam siklus pemeliharaan. Kok berapa tahun melihara? Kalau pelihara ayam dari kecil, tapi kalau lebih fokus sekarang ini dari 2019. 2019 sampai sekarang ya? 19 sekarang 2022. Berarti 4 tahun. Dalam 4 tahun itu apakah ayammu mati cuman sekali? Kalau dari penyakit sekali Pak. Dari penyakit sekali. Penyakit. Kalau dari yang lain? Dari yang lain paling kemarin tikus lah. Oke. Terus kerugian selama 4 tahun cuman 10 juta? Kerugian ya kalau dari sisi kematian. Kalau dari apa kematian 10 juta ya. Kerugian-kerugian yang lain nggak pernah dialami? Kerugian lain nggak ada lah Pak. Paling kerugian mati aja. Kalau masalah timbangannya penjualan biasa susu. Oke. Insya Allah video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi sebelum ditutup, komen teman-teman sangat berpengaruh dalam perkembangan channel ini. Oke.